Tadi Oke, saya Mas. sudah menjelaskan sedikit latar belakang Gus Roy yang mengelola pesantren, dan juga tulisan-tulisannya banyak bisa kita jumpai di situs Islam Bergerak, dan juga mengelola rubrik di Indo Progress Tabayun. Uh, untuk langsung saja saya ingin bertanya tentang, atau ada yang ingin mau disampaikan Gus Roy dulu kepada para penonton yang sudah bergabung di live kios ngobrol kios. Ya, terima kasih Mas Sorel. Saya kira pertama-tama yang harus saya sampaikan adalah jaga kesehatan buat semuanya. Ini wabah yang bukan sederhana. Kita nggak bisa menganggapnya sepele atau menganggapnya ini takdir Tuhan. Tidak, ini adalah persoalan sosial ekologis yang menjadi tantangan manusia di abad 21. Dan karena itu, pertama-tama kita bisa membantu pemerintah, membantu khususnya para medis untuk benar-benar menjaga kesehatan dan tidak sembrono untuk banyak berkumpul-kumpul dengan masyarakat. Oke, ya, saya pikir semua orang juga memang punya peranan untuk bisa menghambat perkembangan atau penyebaran virus corona. Saya akan mulai masuk langsung ke hal yang paling awal dulu sebelum kita masuk ke wilayah soal wabah coronanya. Saya ingin bertanya soal wajah Islam mungkin di sekitar belakangan ini yang makin politis, tapi juga di satu sisi juga hanya dijadikan alat gitu, bukan sebagai membawa kemaslahatan umat gitu. Nah, saya ingin bertanya ke Gus Roy, kira-kira menurut analisa Gus Roy, apakah memang kecenderungan yang lebih politis tapi ke arah konservatif ini memang sudah dari dulu, atau memang ini perkembangan yang baru karena mungkin pertarungan wacana sehingga kubu orang-orang yang moderat itu kalah bertarung, atau bagaimana? Karena setahu saya dulu, saya kebetulan tinggal di wilayah yang cukup moderat. Ayah saya adalah dosen di IAIN Jakarta, jadi saya tumbuh di lingkungan yang homogen, semua adalah orang Islam, tapi ada dua kubu besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka bisa hidup bareng cukup cukup nggak ada hal-hal yang intoleran gitu. Kita walaupun kita hanya homogen, satu semuanya Islam, tapi terhadap pandangan-pandangan di luar Islam kita cukup moderat lah. Tapi belakangan ini wajahnya tuh jadi begitu keras, begitu serem gitu. Itu saya ingin bertanya dulu sebelum melangkah jauh. Ya Mas, ya memang ini menjadi kegelisahan kita semua soal naiknya atau tendensi Islam yang semakin konservatif. Tapi kalau kita mau merunut sedikit ke belakang, sesungguhnya ini dikatakan baru sama sekali juga enggak, Mas. Artinya kecenderungan-kecenderungan konservatif dan dalam bahasa yang sekarang, meskipun saya nggak setuju istilahnya radikal gitu, karena saya sendiri menganggap saya sendiri orang radikal gitu. Itu sudah lama ada gitu. Artinya ada aspek-aspek tertentu dalam ajaran Islam yang sengaja dipakai untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tapi menjadi sebuah gejala sosial yang sekarang kita saksikan itu, saya pikir ini pengalaman yang baru di Indonesia. Sebelumnya misalnya di tahun 90-an, waktu saya masih kecil, seperti Mas Hol tadi ceritakan, tumbuh di lingkungan IAIN, saya tumbuh di lingkungan pesantren, meskipun homogen, kelompok NU, ada juga Muhammadiyah, ada memang perbedaan-perbedaan sedikit di tingkat furu'iyah, ya, persoalan-persoalan sepele dalam hubungan agama, persoalan keberagamaan, tapi itu tidak mendorong orang untuk menjadi bertindak ekstrim atau melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Kalau mundur lagi misalnya di tahun-tahun di zaman kemerdekaan, justru Islam sangat progresif, itu baik Muhammadiyah maupun NU menjadi bagian dari perjuangan untuk menuju kemerdekaan. Mundur lagi ke belakang di zaman pergerakan di tahun 20-an, bahkan gerakan komunis yang kita tahu kemudian belakangan dijadikan kambing hitam, dulu itu bagian dari gerakan Islam. Sebelum ada partai komunis, mereka adalah bagian dari Sarekat Islam. Kita tahu orang seperti Haji Misbah.
Ya, Ya. kita tahu Haji Misbah itu pengurus Muhammadiyah. Dia seorang dai, mubalik, dan juga seorang kiai yang mengajar di madrasah diniyah. Tapi sekaligus juga bergabung dengan kelompok-kelompok progresif di Kristen dan menjadi juru bicaranya juga gitu. Dan itu artinya di zaman ini, di situasi kita hari ini, konservatisme itu tumbuh karena menurut saya setidaknya ada dua hal. Satu, kegagalan dari pendidikan politik di Indonesia. Setelah politik masa mengambang, orang nggak punya lagi pegangan di tengah hantaman krisis kapitalisme, di tengah modernisasi yang demikian cepat, banyak orang terus kemudian tergencet dan nggak punya alat analisis, Mas. Nggak ada alat analisisnya, yang hadir ke mereka adalah kelompok-kelompok ulama konservatif, khususnya di perkotaan. Jadilah itu menjadi warna, seolah-olah mereka dominan, padahal sesungguhnya enggak juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir karena surutnya gerakan progresif. Baik itu kelompok Islam moderat, kelompok Islam tengah, atau belakangan kami menyebutnya kelompok Islam kiri gitu, belum banyak hadir di tengah masyarakat yang tertindas. Belum banyak hadir di tengah masyarakat yang menghadapi konflik-konflik persoalan ekonomi politik. Oh. Singkatnya begitu, Mas. Oh ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya setelah 98 semua orang keran reformasi membuka semua untuk bisa aktif berorganisasi, bersuara. Hal itu yang paling banyak memanfaatkan adalah pihak-pihak yang konservatif, sehingga mereka walaupun sedikit tapi bersuara banyak dan seolah-olah jadi rasanya punya banyak massa atau punya banyak suara, sehingga ya dipenuhi oleh ajaran-ajaran konservatif yang sebenarnya nggak banyak juga mungkin yang menyetujuinya, begitu? Ya, saya pikir begitu. Namun begini, juga kita nggak boleh juga terus kemudian mengamini atau mengafirmasi bahwa sesungguhnya kita ini silent majority. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu toleran, terbuka, berpihak, peduli dengan orang kecil, peduli dengan lingkungan, membela keadilan dan lain-lain. Itu jangan hanya sekedar jadi jargon gitu. Kalau kita memang betul-betul moderat dalam agama, harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu kita jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri mengatakan bahwa kita ini silent majority. Majority nggak boleh silent. Kalau silent, ruang publik dirampas oleh kelompok konservatif. Gitu. Kelompok intelektual harus, iya. Ya, saya setuju dengan itu, bahwa kebanyakan orang-orang masih merasa beberapa hal sudah ada orang yang ngurusin, sehingga mereka nggak perlu ikut ngurusin karena itu udah ada yang ngurusin, jadi udah tahu beres gitu ya. Jadi akhirnya nggak mau ikut campur melakukan dialektika untuk permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Tapi permasalahan lainnya adalah apakah itu dampak dari ajaran-ajaran, misalnya kalau dalam konteks ini Islam gitu ya, apakah itu kebanyakan ustadz itu memberikan pelajaran lebih kepada hubungan dengan habluminallah dibandingkan dengan habluminanas, sehingga ajaran-ajaran itu tidak aplikatif untuk melakukan ibadah sosial, kira-kira gitu, atau gimana? Ya, memang kalau di ajaran kami di pesantren kita diajarkan 3 hal, Mas. Pertama hablunallah, yang kedua habluminnas, dan yang ketiga habluminal alam. Yang ini satu sama lain nggak bisa diabaikan atau dipilih satu dan meninggalkan yang lainnya. Itu menjadi sesuatu bangunan yang koheren. Kalau misalnya kita mengatakan kita cinta Allah, cinta manusia, harus cinta juga dengan lingkungan. Karena prasyarat dari hidup ini adalah lingkungan yang nggak rusak. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya seluruh ajaran Islam, atau saya pikir agama-agama yang lainnya, tidak ada mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan para pemikir-pemikir kenamaan di Islam seperti Asy'ari Ali, ada juga Thaha Hussein dan yang lain-lain, mereka menganggap bahwa ajaran Islam, inti dari ajaran ketauhidan itu adalah keadilan, kesetaraan, demokrasi gitu. Karena itu ada ayat di Al-Qur'an mengatakan syura bainahum atau wasyawirhum fil amr. Kita diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ini dengan bermusyawarah, secara demokratis, saling menghormati satu sama lain dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa sesungguhnya Islam
pada dirinya itu inherentnya gitu, melekat pada dirinya untuk kebaikan umat manusia. Bahkan maqasid al-syariah, tujuan dari agama, tujuan dari syariah itu ya untuk kemaslahatan. Kalau nggak maslahah berarti dia memunggungi dari visi agama itu sendiri gitu. Oke. Nah, tapi problemanya ketika sekarang kita mulai masuk ke wabah yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya, corona, itu ketika pemerintah atau banyak ahli kesehatan publik menyarankan untuk menjaga jarak, lalu tidak berada di keramaian, yang akhirnya saya pikir MUI memberikan fatwa bahwa boleh tidak melakukan sholat Jumat. Tapi di satu sisi ada beberapa orang, termasuk salah seorang mantan jenderal dan saya pikir tokoh Islam juga, mengatakan bahwa kita tetap harus bisa melakukan sholat Jumat, yang sebenarnya itu justru bisa membuat penyebaran corona semakin cepat. Nah, ketika ada kedua hal seperti ini, mana yang mesti didahulukan? Itu kita gimana ya sebagai umat tuh mesti punya skala prioritas yang mana yang mesti kita dahulukan? Nah, ini ada memang keberagamaan yang sangat literalis dan tadi itu konservatif, cenderung memaknai jamaah itu dalam pengertian yang vulgar. Memang kita tidak bisa sholat jamaah di masjid atau musola atau tidak menjalankan sholat Jumat. Tapi hakikat dari sholat jamaah itu kan, kalau kita menjalankan sholat jamaah, kita akan mendapatkan pahala. Pahala itu keutamaan, Mas. Albir kalau dalam bahasa Arab, atau arete mungkin dalam bahasa Yunani gitu kan. Keutamaan hidup. Kita mendapatkan value dari kehidupan ini dalam bersolidaritas. Jadi makna jamaah itu adalah bentuk solidaritas. Okay. Nah, kalau sekarang kita nggak sholat jamaah, bukan berarti solidaritas itu hilang. Justru ini bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan, membuktikan, atau mewujudkan cita-cita dari sholat itu sendiri. Ini kan orang dilarang untuk berkumpul-kumpul, bukan berarti dilarang untuk bersolidaritas. Ini dua hal yang berbeda, dan ini yang seringkali disalahpahami saya kira, Mas. Terus ada juga persoalan yang lain, misalnya seperti Mas Soil bilang ada jenderal yang ngomong kenapa umat Islam nggak boleh sholat jamaah gitu kan. Mestinya kita harus memakmurkan masjid. Itu jelas salah kaprah, dia nggak ngerti persoalan gitu. Iya, di zaman Nabi, Mas. Ya, di zaman Nabi ketika ada situasi darurat saja, ada kondisi iklim yang tidak baik, ada jalan becek, ada hujan, atau ada apapun yang mengganggu, itu di dalam sholat, di azan sudah ditambahi as-sholatu fi buyutikum, gitu. Sholatlah di rumah kalian, gitu. Oke. Nah, agama Islam itu kan, mudah, tapi juga jangan disepelekan, gitu. Enggak memberatkan, gitu. Kalau kita melakukan perjalanan, gitu kan, kita boleh kok untuk meninggalkan menyatukan sholat yang harusnya itu sholat zuhur sama asar, terus kemudian jadi satu, ya dijamak istilahnya. Itu menandakan bahwa Islam juga. Itu dikosor. Islam itu memudahkan, nggak bikin ribet gitu loh. Cuman kadang-kadang ada gejala baru yang sekarang seolah-olah ingin menunjukkan dirinya paling Islam. Ini yang bahaya, Mas, gitu loh. Oh, oke. Ya, itu nah, terus kemudian menganggap dia mencoba memaksakan nilai-nilai yang dia yakini untuk diyakini oleh orang lain juga, dan kadang-kadang memakai kekerasan yang makin buruknya kan sebenarnya. Ya, itu yang berbahaya. Jadi saya kira ini selain konservatisme tadi itu adalah berbahaya karena ada aspek silent extremism. Silent extremismnya ini dalam bentuk ujaran kebencian, bahkan menganjurkan orang melakukan tindakan-tindakan brutal kepada kelompok agama yang lain. Juga ada persoalan teologis yang menurut saya berbahaya, Mas. Persoalan teologis itu adalah fatalisme beragama. Jadi dalam debat teologi di Islam ada dua pandangan besar ya, namanya Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah. Yang Qadariyah ini Mu'tazilah ini cenderung ekstrim aktif, yang Mu'tazilah cenderung ekstrim fatalis sih. Nah, jalan tengahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tapi sekarang belakangan saya ragu, jangan-jangan orang yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah sesungguhnya kecenderungannya Jabariyah gitu. Fatalis gitu. Okay. Misalnya begini, ini kemarin saya coba nanya ke beberapa orang sama anak saya setelah saya pulang dari luar kota gitu. Kenapa kok mereka tidak takut gitu ada wabah seperti ini gitu. Mereka
berasumsi bahwa semua persoalan ini sudah ditakdirkan atau digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Pemahaman oh, tentang jadi orang, takdir. Iya, gitu, betul. Nah, santuy Mas, jadi orang Islam itu enak kok gitu. Santuy, semua sudah ada yang ngatur. Allah yang ngatur semuanya, tinggal kita suruh pasrah aja gitu. Nah, entah bagaimana anak saya yang kedua ini nyeletuk Mas begini. Ini orang sombong sekali ini gitu, nggak bertanggung jawab. Semua masalah kok ditimpakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah kita ini nggak menyumbang kerusakan. Itu kata anak saya. Terus di tengah jalan saya berpikir jangan-jangan selama ini justru pandangan ini bermasalah gitu. Dan sudah terlanjur diamini oleh banyak orang gitu bahwa seolah-olah Islam itu begitu, padahal enggak gitu. Ada ayat misalnya saya kutip ya di surat Ali Imran 82 dikatakan dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Yang intinya adalah kerusakan atau masalah-masalah ini ya kalian sendiri yang bikin. Tuhan ini nggak bikin nggak bikin susah orang gitu. Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid itu. Oh, Gusti Allah ini nggak sedang menganiaya manusia, manusia yang menganiaya dirinya sendiri gitu. Oh, oke. Dan ada juga kalau nggak salah yang sering presiden kalau nggak salah ada juga presiden soal bagaimana Umar bin Khattab waktu itu menghindari pergi ke suatu tempat yang terkena wabah, bukan ya? Jadi itu kan sangat kontekstual dengan sekarang kan? Gimana Mas, terputus? Jadi kalau nggak salah ada satu hadis yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab menghindari pergi ke suatu tempat karena di sana ada wabah. Bukan berarti dia menghindari takdir Tuhan, tapi dia berpindah dari takdir Tuhan di tempat wabah ke tempat takdir Tuhan yang lain. Bukan begitu ya? Ada hadis yang mengatakan begitu kalau nggak salah? Iya Mas, ya. Ya, jadi lalu di tengah problema Corona ini, kita sebagai umat Islam yang pada awalnya berharap pemerintah bisa memproteksi warganya dengan baik, tapi dari bulan Januari sampai bulan Februari itu seperti ada penyangkalan, seperti menyepelekan, seperti sedikit sombong, dan akhirnya terjadi banyak korban, termasuk sampai meninggal yaitu. Kalau nggak tahu, kalau sampai sekarang mungkin 50 orang yang meninggal, dan dengan fatality rate yang termasuk yang paling tinggi di dunia, ini kita mesti menyikapinya seperti apa nih? Karena kok makin lama, kalau saya baca dalam pandangan Bung Roy di salah satu tulisannya bahwa kita mesti mengedepankan teologi Islam yang lebih progresif, yang mana Islam yang progresif adalah Islam yang memihak kepada yang lemah. Ini kita sebagai umat Islam yang mencoba untuk progresif, kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan di dalam Corona, termasuk untuk mendorong pemerintah untuk bersikap lebih serius gitu. Ya, saya mau menyetir ayat lagi, Mas. Ayatnya pendek sekali. Ini pengingat bagi kita semua, tapi sesungguhnya tidak semua manusia, tapi segelintir manusia yang dikatakan sebagai innahu kana zaluman jahula gitu kan. Sesungguhnya manusia-manusia seperti itu adalah orang yang berlaku zalim dan jahil. Jahula itu bodoh gitu loh, Mas. Jadi zalim dalam ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ini, zalim dan jahula ini melekat ini, Mas. Orang zalim itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mengejar investasi, mengejar ilusi bahwa seolah ekonomi kita akan tumbuh sekian persen dengan membabat banyak hutan, dengan menyingkirkan masyarakat adat, dengan membangun infrastruktur yang demikian banyak dengan duit hutang begitu kan, tanpa pernah memikirkan kebutuhan yang paling dasar dari masyarakat, yaitu kebahagiaan dan kebahagiaan dan keselamatan hidup. Jadi zalim dalam Al-Quran ini, zalim dan bodoh ini melekat, Mas. Orang yang bodoh itu bukan berarti orang yang sama sekali nggak bisa baca tulis, loh, Mas ya. Yang disebut bodoh itu orang yang nggak mau mendengarkan temuan saintifik,
Bisa jadi karena kepentingan-kepentingan politik atau punya agenda-agenda lain yang menguntungkan segelintir orang, oligarki dalam tanda kutip ya, atau kelompok-kelompok yang diuntungkan di dalam sistem ekonomi politik yang sedang berlangsung hari ini. Karena itu bagi kita sebagai umat Islam lagi-lagi nggak boleh jadi silent majority. Kalau kita cinta kepada Indonesia, maka kita mesti proaktif mengingatkan pemerintah bahwa agenda negara ini dibangun oleh para pendiri bangsa dulu, termasuk dalam pidato-pidato Bung Karno atau dalam visi politik yang ditulis oleh Bung Hatta dalam banyak tulisannya. Dia mengatakan bahwa tujuan dari bangsa ini adalah menyejahterakan semuanya. Kunci dari Pancasila adalah keadilan sosial. Nah, faktanya pemerintah justru malah mengejar investasi. Kita ingat di tanggal 11 bulan ini, bulan 3 tahun 2020, pemerintah masih ada bikin talk show, kalau nggak salah di Metro TV, yang justru mempromosikan pariwisata. Salah satu narasumbernya mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus mempercepat 10 Bali baru. Dia mengatakan begitu. Ini bahaya sekali. Saya dengan kawan-kawan di Saedio Institute, sebuah lembaga riset, juga teman-teman dari Fonahdi untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, sudah bikin riset, Mas. Jadi kami mengkritik ini bukan tanpa dasar. Kita bikin riset, kita punya data. 10 Bali baru ini berbahaya. Menyingkirkan masyarakat dan mengundang investasi besar untuk masuk. Nah, ini apakah ini kalau pakai parameter Islam, apakah ini untuk kemaslahan? Tentu saja tidak. Karena itu saya menyerukan sebenarnya atau mengajak kawan-kawan saya di Nahdien ya, teman-teman NU dan Muhammadiyah, bukti cinta kita kepada Indonesia itu punya perspektif yang lebih kritis, punya sikap yang lebih berani untuk mengontrol para penyelenggara negara gitu. Kalau nggak ada peran aktif ya justru kita nggak melakukan perintah Tuhan untuk melakukan syura bainahum tadi itu. Jadi ada dua hal yang berbeda, Mas. Sebentar, Mas, saya nambahin sedikit. Ada juga yang salah begini. Saya beberapa kali Mas, dianggap saya ini kadrun gitu. Gara-gara saya punya jenggot dan banyak mengkritisi atau enggak? Iya, betul, mengkritik kebijakan negara gitu kan. Saya dianggap kadrun. Saya nggak pernah menjelekkan Pak Jokowi. Gitu. Saya nggak pernah menghina pemerintah gitu kan. Tapi saya melakukan tindakan yang seharusnya sebagai warga negara gitu kan. Mereka menganggap bahwa mengkritik pemerintah itu setara dengan mencongkel negara. Ini dua hal yang berbeda. Saya bilang, Bung, ini berbeda gitu loh. Kalau mereka mau mengganti, anggap saja yang dianggap kadrun. Saya juga nggak setuju istilah kadrun itu, labeling itu gitu. Anggap saja kelompok ekstrim ini atau HTI itu, mereka punya agenda politik untuk bikin negara baru misalnya. Dia nggak percaya bahwa negara Indonesia ini sebagai negara yang Islami. Mereka mau bangun negara Islam. Tentu saja kita tolak gitu. Tentu saja kita tolak gitu. Tapi sikap kritik kepada pemerintah itu perlu gitu kan. Justru itu bentuk bagaimana kita menjaga bahwa negara republik ini benar-benar jalan. Nah, kalau kita nggak boleh mengkritik ya justru bahaya. Seperti sekarang ini, pemerintah sudah sembrono. Pemerintah sejak awal sudah denial, sudah terlambat bergerak gitu kan. Bahkan mengatakan sambil bercandaan, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kiai Ma'ruf Amin gitu kan. Tapi bercandaan itu nggak benar. Beliau mengatakan bahwa corona tidak bakal masuk ke Indonesia dari tangkal dengan doa kunut para ulama. Ini justru merendahkan. Menurut saya ini berbahaya gitu. Ulama ini kan kata jamak dari orang-orang alim ya. Orang alim yang sungguhnya enggak. Artinya berilmu. Hanya modal doa, Mas. Berilmu gitu. Saya percaya bahwa para kiai-kiai kami ini banyak kiai-kiai muda sekarang yang ahli kedokteran, ada yang ahli teori sosial. Makanya mesti dikembalikan dalam makna yang generik ya. Para ulama ini siapa gitu. Banyak kok santri-santri yang sekarang, yang segenerasi saya banyak anak pinter-pinter atau anak pesantren. Makanya kita mesti mendengarkan mereka. Ya, saya ingat baca di salah satu komentar, mungkin ada orang bilang, kalau saja wabah ini terjadi di zaman Ibnu Sina, yang juga seorang filosof, tapi juga seorang dokter, mungkin dia akan mengeluarkan mengeluarkan perangkat untuk penelitiannya, untuk meneliti virus corona ini gitu ya. Ya, saya setuju. Karena itu, menurut saya, mungkin Kiai Ma'ruf maksudnya adalah mau mengajak masyarakat tidak panik, tapi dengan cara yang keliru. Bedanya Kiai Ma'ruf Amin, ya, Presiden Jokowi dan para jajarannya,
Justru yang menjadi lelucon yang tidak lucu gitu. Yang hambar. Karena masyarakat tidak tahu betapa bahayanya wabah ini. Sekarang kita lihat masyarakat santuy sekali gitu. Betul sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu masih ada yang ada dangdutan di sebelah rumahnya, kalau nggak salah di daerah mungkin Pamulang gitu ya. Padahal itu di Tangsel udah termasuk wilayah yang zona merah gitu. Jadi memang kesadaran masyarakat, apakah kesadaran masyarakat ini karena adanya hambatan komunikasi untuk mengedepankan kepedulian sosial ini, atau bagaimana menurut Bung Roy? Ya, belakangan banyak orang ngomong bahwa kita punya modal sosial. Saya sebenarnya tidak kurang setuju dengan istilah modal sosial. Saya setuju dengan solidaritas sosial. Ini dua hal yang berbeda, tapi saya nggak akan menyinggung ini lebih jauh ya. Mungkin saya bisa nyinggung dalam sebuah tulisan gitu. Yang intinya solidaritas sosial ini harus kita gali kembali gitu. Narasi-narasi bahwa kita ini keguyuban itu tidak harus berkumpul-kumpul, mangan orang mangan kumpul itu pengertiannya adalah solidaritas. Dalam kondisi kita punya uang maupun nggak punya uang, kita mesti peduli dengan orang lain. Dalam kondisi aman maupun kondisi darurat, kita mesti peduli kepada orang lain. Nah, ini yang perlu kita lipat gandakan hari ini, Mas. Dalam berbagai macam bentuk. Kita bisa bikin hand sanitizer sendiri yang kita sebar ke masyarakat. Kita bisa bikin misalnya di tingkat yang paling mikro di RT RW penanganan COVID-19 misalnya gitu. Bahkan kalau perlu, kalau masjid ini kalau bisa jadikan center dari semua masalah masyarakat gitu. Betul sekali, tempat melakukan aktivitas sosial yang sehingga berguna buat banyak orang ya, walaupun mungkin tetap dipatuhi tentang menjaga jarak, tapi bagaimana mungkin setelah wabah ini selesai gitu, kita berharap wabah ini tidak berkelanjutan dalam tempo waktu yang lama, masjid bisa menjadi tempat aktivitas sosial, bukan hanya aktivitas beribadah kepada Tuhan gitu ya. Iya betul, karena fungsi masjid itu ya fungsi sosial. Tempo hari saya juga sempat menyinggung itu di salah sebuah tulisan pendek di Indo Progress, saya singgung juga. Iya, saya baca itu. Yang intinya masjid itu justru tempat ngomongin semuanya, semua hal. Jangan sampai masjid dibangun tinggi-tinggi, ada masyarakatnya nggak bisa makan, kita diam. Nah, buat apa fungsi masjid? Berarti kita nggak mempraktekkan jamaah, gitu kan? Kalau sudah Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, mengagungkan Tuhan, kita kecil. Karena itu nggak boleh sombong. Karena kita kecil, karena itu kita mesti bersolidaritas, gitu. Bersolidaritas seluas-luasnya dengan masyarakat. Ya, saya ingin cerita sedikit. Waktu saya sempat tinggal di New York, di sana di New York dan di New Jersey, di sana saya hampir dikelilingi oleh berbagai gereja dari berbagai sekte gitu ya. Ada Episkopal, ada Metodis, dan saya menemui banyak sekali gereja-gereja itu dipakai buat aktivitas sosial, bahkan sampai mungkin shelter buat para homeless, itu mereka bisa tidur di sana, di gereja, mereka bisa melakukan berbagai aktivitas sosial, menyantuni orang-orang miskin, lalu mengadakan kegiatan, bahkan ada yang menjadi restoran separuhnya, ada yang menjadi kafe, ada yang menjadi galeri, ada yang menjadi gedung pertunjukan. Itu jadi benar-benar gereja itu menjadi bukan hanya tempat melakukan misa, tapi beraktivitas sosial gitu kan. Dan saya berharap di negara kita yang musolanya juga sangat banyak, itu bisa aktif untuk melakukan aktivitas sosial antar warga gitu ya. Iya, setuju Mas. Dulu di sejarah Islam misalnya ada universitas sama Universitas Qarawiyyin gitu. Itu juga nempel dengan masjid gitu. Bahkan semua aktivitas ilmu pengetahuan nggak bisa dipisahkan dari masjid. Semua aktivitas sosial nggak bisa dipisahkan dari masjid. Jadi masjid itu menjadi basis solidaritas sosial, menjadi pusat perjuangan politik. Bersama-sama semua kelompok bisa masuk masjid. Nah ini sayangnya masjid kemudian direduksi menjadi sebatas tempat ibadah ubudiyah. Tempat sholat, jamaah 5 waktu, paling pengajian. Kalau enggak paling meriah masjid dibikin acara-acara akhir sana ya, akhir tahun, atau peringatan-peringatan hari besar Islam yang seringkali nggak ada kaitannya dengan masyarakat. Nah ini yang menjadi tugas kita bersama. Tapi begini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu.
gerakan-gerakan kita ini yang disebut dengan upaya merebut ruang publik itu juga perlu dikoreksi, Mas. Seringkali kawan-kawan bilang, ini ruang publik harus kita rebut nih. Masjid juga jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang eksklusif. Masjid itu ruang publik. Masjid juga harus kita rebut. Kita rebutnya bagaimana ya? Kita jaga masjid-masjid kita. Kita datangin mereka, bikin kegiatan-kegiatan sosial. Saya pernah eksperimen, Mas. Pernah eksperimen dengan kawan-kawan pendeta. Waktu itu di Jawa Timur. Kita bikin acara di sebuah masjid. Pendeta-pendeta datang, kita bikin pengobatan gratis, bersih-bersih desa gitu. Masyarakat nggak ada yang menolak. Nggak ada yang menolak masyarakat itu. Pada dasarnya umat Islam ini terbuka gitu di Indonesia ini. Masalahnya persoalan kita itu, ya tadi itu politisasi agama, terus kemudian keberagaman yang eksklusif. Ini karena cara bacanya Mas nggak sampai. Misal contoh, saya ngasih contoh. Cara baca melihat situasi sosial ini, saya ngasih contoh begini. Saya pernah berkunjung di sebuah pulau namanya Pulau Pari. Ini kawan-kawan Pulau Pari kalau melihat pasti tahu mereka. Saya disuruh mengisi pengajian di sana, Mas. Memimpin doa, istighosah namanya ya. Terus memimpin doa gitu kan. Tapi ada beberapa kawan mengatakan jangan menyebut-nyebut Ahok di sini ya. Jangan menyebut Cina. Banyak orang sekarang benci dengan Cina gitu. Nah setelah saya cek ya pantas saja, Mas. Kita ini kan korban berlapis-lapis korban dari kebijakan Orde Baru. Baik dari segi kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, semuanya kita menjadi korban. Masyarakat nggak punya akses kepada pengetahuan yang memadai, masyarakat nggak punya akses kepada sumber daya ekonomi yang memadai. Ketika ada persoalan-persoalan sosial hadir di tengah mereka, terus itu di framing menjadi persoalan agama, mudah sekali, Mas. Anda bisa membayangkan, saya orang beruntung, Mas Khoil beruntung besar di lingkungan IAIN, gitu. Punya ayah dosen, gitu. Saya beruntung. Ayah saya juga almarhum seorang kiai di kampung saya gitu kan. Ayah saya punya perpustakaan. Saya dapat pendidikan yang baik, lingkungan pesantren gitu. Tapi seandainya saya tinggal di tempat-tempat pinggiran di Jakarta, nggak punya akses pada pendidikan yang baik, nggak punya akses pada sumber daya ekonomi yang memadai, apakah mungkin saya punya pandangan semaju ini gitu? Apalagi dihembuskan, apalagi banyak orang dihembuskan dengan jalan cepat menuju surga dengan lebih menjadi religius dalam konteks tertentu gitu sehingga bisa dimobilisasi gitu kan ketidakberilmuannya itu gitu. Iya, betul sekali, Mas. Karena itu tugas kita sekarang adalah justru proaktif. Gerakan-gerakan progresif ini inisiatifnya sudah bagus ya. Bikin diskusi-diskusi untuk kelompok milenial seperti kios ojo kios, ada juga M-Block yang saya dengar ya, dan beberapa jaringan-jaringan yang lain, bahkan ada musisi ngaji dan lain-lain. Itu sebuah inisiatif yang baik, tapi jangan lupakan juga kita mesti memproduksi para ustadz, para kiai-kiai muda yang punya kapasitas pengetahuan Islam yang memadai, yang itu banyak di UIN, di pesantren-pesantren juga banyak. Kita dorong mereka ini punya perangkat teori sosial yang memadai, terus diterjunkanlah ke kampung-kampung itu. Mereka menjadi ujung tombak dari pembebasan itu. Kita nggak boleh anti Cina, kita nggak boleh anti Yahudi, tapi yang kita boleh dan harus adalah anti kepada ketidakadilan. Siapapun yang melakukan ketidakadilan itu. Nah ini yang saya pikir, Mas, belum banyak kita lakukan. Ya, dan ini belum banyak kita lakukan. Betul. Lalu mungkin saya akan menambahkan, ingin bertanya sedikit lagi dalam konteks corona ini. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan bersama-sama untuk menghambat atau tidak mempedulikan narasi framing-framing yang termasuk corona ini yang dihembuskan oleh buzzer-buzzer, sehingga itu kan sebenarnya merusak demokrasi dan akhirnya pada tatanan berikutnya dia juga berbahaya buat umat, baik sebagai warga negara ataupun umat Islam gitu. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama-sama? Saya sebelum menjawab ke situ, Mas, ada beberapa hal yang beberapa waktu lalu saya sampaikan ke para santri di sini waktu membuka kelas ekologi sama anak pesantren. Saya bilang ada istilah bagus sekarang yang ya sudah lama sebenarnya, istilah ekologi yang sering dilupakan.
Ekologi ini kan dari kata oikos dan logos, yang pertama kali memperkenalkan seorang sarjana biologi di Jerman kalau nggak salah ya, tahun 1869, dia memperkenalkan istilah ekologi, yang makna dasarnya adalah ilmu tentang rumah tangga. Oikos ini kan rumah tangganya tentu saja bukan rumah tangga dalam pengertian yang sederhana, Mas Soil sama istri saya dan anak saya, bukan. Ini bukan domestik, tapi seluruh jagat raya ini bagian dari rumah tangga kita. Ekosistem ya. Ekosistem ini. Karena itu tugas penting dari manusia adalah menjaga ekosistem ini berlangsung baik. Alih-alih hasrat kita yang rakus ini, hasrat kita yang ingin mengakumulasi sebanyak-banyaknya dalam sistem kapitalisme, alih-alih alam menyesuaikan dengan kita mesti menyesuaikan dengan alam. Kalau kita lihat lebih jauh, misalnya banyak analisis di media yang bagus sekali mengatakan bahwa sebenarnya COVID-19 ini kan patogen ya, semacam parasit yang kemudian merusak inang yang dia masuki, seperti manusia dan lain-lain yang diserang gitu. Ini kan sebenarnya kan mikroba hidup yang menempel di hewan-hewan liar, yang selama ribuan tahun sebenarnya terlindungi. Dia nggak menyebar kemana-mana. Ini menyebar karena kita merusak hutan. Kita merusak lautan. Sesuatu yang seharusnya memang terjaga di situ, kita rusak semuanya. Karena itu ekspansi modal yang demikian besar, yang demikian masif, yang selalu mencari ruang-ruang baru untuk melakukan akumulasi kapital melalui perampasan, ini harus dihentikan. Bahwa sekarang kita fokus pada penyelesaian kasus seperti sekarang, bagaimana mencegah corona, cuci tangan, jaga jarak, kalau bisa lockdown atau social distancing dan lain-lain gitu kan. Itu kan hanya mengatasi sesaat ini. Tapi setelah ini yang perlu kita dorong bersama sebenarnya adalah pemahaman bahwa manusia nggak bisa hidup dengan lingkungan yang rusak. Lebih pemahaman ekologis yang lebih mendalam ya. Ya betul Mas, karena itu manusia ini jangan sampai menjadi hewan yang merusak rumahnya sendiri. Semua hewan itu yang kita anggap nggak ngerti apa-apa itu, nggak ada satupun hewan yang merusak lingkungannya, merusak rumahnya, bahkan merusak anaknya. Hewan itu nggak mungkin merusak lingkungan sama anaknya. Nah, tapi ada hewan yang disebut hayawanun natik gitu kan, hewan yang berakal namanya manusia, justru mereka merusak rumahnya sendiri. Iya. Mereka mengancam kelangsungan hidupnya dan membahayakan bagi anak cucunya. Ya, ini yang perlu kita koreksi bersama, Mas. Tentu saja ini bisa di-framing dalam pengertian Islam. Karena mayoritas kita umat Islam harus disadarkan bahwa kita nggak bisa itu cinta kepada Allah tapi meninggalkan dunia. Agama ini bukan untuk Allah, agama ini untuk manusia dan alam ini. Ada cerita, Mas, di hadis ya. Ini cerita di hadis. Ada seorang nabi digigit semut, Mas. Digigit semut karena emosi, terus kemudian lubang semutnya itu dirusak gitu. Ditegur sama Allah. Jangan karena satu lubang gara-gara satu semut terus kita merusak semuanya gitu. Bahkan juga ada perintah kita jangan kencing sembarangan. Di Islam itu, Mas, kalau belajar fikih ya, dulu saya di pesantren diajar itu nggak boleh kencing sembarangan itu. Kenapa? Karena jangan-jangan ada lubang semut yang mau kita rusak itu. Harus hati-hati. Sebegitu hati-hatinya. Nah, orang sekarang kita punya jargon, Mas. Punya visi yang bagus sekali yang ya tadi itu menjadi jargon akhirnya kan. Islam rahmatan lil alamin. Lil alamin. Iya, tapi ada lil alamin, bukan lil muslimin, lil nadiin atau lil muhammadiyin gitu. Islam ini untuk semuanya. Tapi mohon maaf, ada tetangga, kapan hari begini, Mas, saya ngalami sendiri. Ada orang Kristen miskin, kita mau bantu nggak boleh. Nggak usah dibantu lah, dia kan Kristen, gitu, ada yang bilang begitu. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Ada tetangganya, Islam juga nggak bisa makan, kita nggak peduli. Kita cuma ribut dalil, ya ikut NU atau ikut Muhammadiyah ini. Ini kan kayak agama jadi kayak MLM, Mas, rebutan downline gitu. Pokoknya rebutan banyak-banyak akan umat itu. Yang paling penting banyak-banyakan menyelamatkan sekarang, Mas. Nah, ini kan juga ya apapun itu. Ini di Katolik juga ada. Di Islam banyak sekali naratif. Di Katolik ada Konsili Vatikan II yang sudah mengakui keselamatan di luar gereja gitu kan.
Yang penting sekarang membangun kerajaan Allah adalah menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kehidupan. Ini sebenarnya sinergi. Ada juga di Katolik ya yang saya baca ada apa itu, ada statement dari Paus yang menyuruh atau mendorong agar ada perubahan paradigmatik dalam sistem ekonomi politik kita. Nah ini perlu kita sambut bersama, Mas. Mesti kita dorong yang oleh kawan-kawan yang di lingkaran kami di Islam Bergerak, mereka sering menyebutnya sebagai hijrah dari koeksistensi menuju koresistensi. Jadi kita mesti hijrah ini dari sekedar hidup toleran-toleran tapi gampang tersinggung ke kerjasama, solidaritas. Ya sekarang ujian bersama ini COVID-19 harus kita selesaikan baik-baik. Semua orang harus terlibat. Kalau ngomong bengkel, jujur aja Mas, sekarang bengkel dengan pemerintah. Tapi saya pikir nggak adil juga kita membiarkan pemerintah sendirian hari ini. Dan saya agak-agak lega, meskipun ini anomali ya, Presiden kita Pak Jokowi sudah berani mengakui bahwa dia bilang ini nggak bisa dikendalikan lagi. Yang saya ingin dengar lagi, dia minta maaf sebenarnya. Ya, betul. Saya juga berharap pemerintah bergerak lebih cepat dan lebih tepat. Jadi kegagalan denial-nya selama 2 bulan ini masih bisa ya mungkin diselamatkan untuk tidak tambah banyak lagi korbannya. Karena memang kalau menurut hitungan model matematika yang banyak orang buat itu kita bisa bahaya banget karena bisa puluhan ribu orang yang akan terinfeksi dan mungkin dengan fatality rate yang cukup tinggi 3% aja juga akan makin banyak orang yang akan meninggal. Jadi semoga iya Mas, kabarnya 700.000 orang yang potensi terinfeksi. Mudah-mudahan tidak sampai begitu ya. Iya, saya juga berharap begitu. Oke, sekarang untuk terakhir ini supaya kita nggak menjadi silent majority, tapi juga kita punya tahu arahan apa yang mungkin baik buat Islam, wajah Islam ke depan yang lebih progresif, kira-kira dalam konteks corona maupun mungkin setelah corona, apa yang paling applicable bisa kita lakukan selain tadi udah ada beberapa poin-poin misalnya lebih banyak mengisi ruang-ruang sosial, mengaktifkan masjid juga untuk berbagai kegiatan sosial. Kira-kira ada lagi kah yang terlewat yang belum disampaikan oleh Bung Roy mungkin? Ya kalau dalam waktu dekat ini ya ujian kita adalah membangun solidaritas. Bagaimana kita bisa membantu. Betul, karena individualisme ya. Ya, ini contoh saja ya, ada di kompleks sebelah kompleks saya ini, ada keluarga dokter yang belakangan menjadi dijauhi oleh masyarakat, karena ketakutan kalau mereka ini membawa wabah gitu kan. Ini kan juga keliru gitu, bahwa kita menjaga jarak secara fisikly, iya. Tapi secara batin, secara psikis, secara sosial, secara persaudaraan kemanusiaan justru dilipat gandakan. Ya, harus dilipat gandakan. Mungkin supportnya bisa dalam berbagai macam hal yang kecil saja, misalnya begini, memberi perhatian kepada anak-anaknya yang ditinggalkan. Itu satu yang di rumah ya. Yang kedua bisa kita bikin misalnya karena ini nggak ada lagi alat gitu kan. Bisa proaktif yang punya mesin jahit bisa kita gerakkan untuk menjahit, untuk bikin masker gitu kan. Bisa aja gitu. Jangan sampai orang yang berada di garis depan untuk melawan virus ini justru malah berbahaya dan membahayakan dirinya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kalau pasca corona, saya pikir ini perlu duduk bersama gerakan sosial ini untuk tadi itu membangun satu roadmap yang jelas untuk masuk ke kelompok-kelompok masyarakat marginal. Sekarang kita lihat misalnya ini yang cukup mengkhawatirkan, kawan-kawan buruh itu juga menjadi sasaran dari dakwah kelompok-kelompok konservatif. Kalau ini kita biarkan, ini berbahaya sekali untuk agenda membangun demokrasi dan perjuangan sosial di Indonesia. Nah karena itu, langkah ketiga saya pikir duduk bareng tadi itu bikin pendidikan politik secara bersama-sama, Mas. Gak hanya pendidikan politik. Nah, ini juga yang saya koreksi, Mas. Seringkali kadang-kadang di dalam menyampaikan itu kita nggak mau turun sedikit, Mas. Saya tahu lah kita ini punya istilah-istilah ilmiah, punya cara pandang kawan-kawan kita ini maju semua lah, anak-anak terdidik gitu kan. Tapi kita mesti mendengarkan mereka, pakai bahasa mereka,
dan pakai pendekatan-pendekatan kekeluargaan yang selama ini memang sudah terbangun secara alamiah, secara sosial terbangun dengan baik di masyarakat. Kalau kita gagal melakukan pendekatan-pendekatan itu, maka kita akan ditolak oleh masyarakat. Jadi wajar saja kalau misalnya ustadz-ustadz yang konservatif tadi itu bisa diterima, karena mereka bisa mengambil hati masyarakat. Apakah sementara kita belum bisa? Oh ya, karena apa? Karena memang lebih sulitkah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana Islam itu harus berpihak kepada yang lemah. Di satu sisi ajaran yang lainnya lebih mengatakan bahwa ya kita cukup menegakkan Islam menurut kita yang menurut kita benar, lalu kita berusaha amal ma'ruf nahi mungkar, lebih kepada lalu kita keras kepada orang lain, kan itu sebenarnya gampang. Kita keras kepada orang lain, bukan keras kepada diri kita. Tapi ketika kita ingin mengajarkan Islam yang lebih progresif, yang lebih keras kepada diri kita sendiri, namun lembut kepada orang lain, itu kan lebih susah memang. Apakah itu jadi membuat perkembangan Islam yang konservatif lebih cepat? Saya kira enggak, Mas. Saya kira enggak. Oh, mudah-mudahan ya. Iya, enggak. Bukan saya tidak mudah-mudahan. Memang saya yakin enggak begitu. Nabi ini kan cerita tentang Nabi ya. Semua orang-orang yang dapat pelajaran Islam yang baik sebenarnya tahu bahwa khususnya di kalangan tarekat ya, Nabi itu dijuluki ahlus sofa gitu. Ahlus suf itu orang yang sangat lembut itu. Wal wafa, dan yang menepati janjinya, janji perjuangan, komitmennya kepada masyarakat, komitmennya kepada kaum papa, komitmennya kepada mereka yang dirugikan, yang dimiskinkan. Gitu. Jadi saya pikir itu sudah menjadi cerita umum. Bahkan cerita-cerita para wali songo itu bukan orang yang mengisolasi diri, orang yang terlibat, orang yang terlibat dalam semua aktivitas sosial, bikin perubahan-perubahan sosial. Nah, yang sulit justru begini, Mas, bagaimana kita ini narasi-narasi yang kita bangun itu tidak ditolak oleh masyarakat. Bahkan kadang-kadang dari segi penampilan aja kita sudah berjarak sekali dengan masyarakat, Mas. Mohon maaf ya, aktivis-aktivis atau teman kawan saya sendiri, koreksi buat saya, kadang-kadang saya bayangin ya, gimana kalau kita punya kawan gitu kan yang terdidik gitu kan, punya pemahaman Islam yang baik, terus mimpin masjid, seneng nggak? Senang sekali, karena kalau omongan dia khutbahnya benar, omongannya benar, pasti diterima oleh masyarakat. Gitu. Nah, kenapa selama ini mereka kelompok-kelompok konservatif mudah diterima? Karena emang ada situasi objektif yang memungkinkan narasi kebencian itu diinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat. Contohnya begini, Mas, ya tadi sudah saya singgung. Kalau misalnya Mas Mulil ini hidupnya susah, miskin, nggak punya pendidikan yang baik, nggak punya uang, terus diomongin ini semua gara-gara Cina, kena nggak kita? Coba lihat itu. Ini orang kafir semua. Gampang sekali kemakan. Karena itu justru ini kita mesti proaktif turun ke mereka. Secara bersama-sama, Mas. Ya kita ajak para pendeta, para pastor bareng-bareng. Saya pernah ngomong sama seorang pastor, Mas. Ya. Saya bercanda sama kawan saya, pastor. Ya. Romo, di Italia kan ada liberation teologi, gitu. Teologi pembebasan. Yang semua orang merujuk ke sana. Saya bilang, sebenarnya di abad 19 kita juga punya teologi pembebasan itu. Sudah diawali di Indonesia. Di Indonesia sudah pernah, meskipun tidak secanggih ya di Amerika Latin itu. Yang disebut dengan Haji Misbah itu Islam bergerak. Islam bergerak itu bukan Islam yang mandek. Islam bergerak adalah Islam yang terlibat. Islam yang materialis. Materialis itu bukan cari uang gitu. Atau meninggalkan surga, enggak. Perjuangan Islam itu justru kita buktikan kalau kita menyelamatkan orang banyak. Gitu. Si Romo menjawab begini, Gus Roy, itu nggak mungkin kalau kelompok Islam seperti Anda ini nggak proaktif. Gitu. Betul, setuju. Nah, saya pikir benar. Iya, sekarang ini yang didengerin ya kelompok mayoritas. Kalau saya tiba-tiba ngomong sebuah kampung, orang seperti Romo Mangunwijaya aja masih dicurigai yang tidak-tidak, apalagi saya katanya begitu. Iya. Oke, kira-kira itu tadi pembahasan tentang bagaimana Islam bisa berperan dengan kepedulian sosialnya bisa berperan terhadap wabah yang sedang kita hadapi, corona ini. Semoga bermanfaat buat banyak orang diskusi kita kali ini ngobrolnya.
Semoga apa ya, kita juga menjadi umat Islam yang lebih progresif, bisa mau turun untuk ikut berwacana dengan di masyarakat, sehingga bisa ikut menyebarkan ajaran-ajaran yang lebih pro kepada keadilan sosial gitu ya, kira-kira Bung Roy. Ya, ya Mas. Saya sebelum ditutup nambahi satu aja Mas. Boleh. Sebenarnya istilah adjektif Islam progresif, Islam ini, Islam itu juga sebenarnya ya bisa jadi perlu dan tidak perlu. Saya menganggap bahwa Islam itu inherent pada dirinya, melekat ya, embedded, dia adalah progresif. Gitu. Jadi kalau dia nggak progresif, nggak punya cinta kasih, nggak punya welas asih kepada orang lain, nggak peduli agamanya apa, harus kita kasihi gitu kan. Kalau mereka membutuhkan harus kita bantu. Kalau ada ketidakadilan kita mesti bergerak untuk menolaknya. Ya itu namanya Islam. Iya, meskipun nggak perlu pakai label progresif sebenarnya ya itu Islam itu. Iya. Misalkan pakai nama hijrah, sekarang pakai nama hijrah, tapi semakin mengisolasi diri dari kehidupan sosial, hanya menjadi lifestyle aja, lifestyle hijrah, memperpanjang jenggotnya, atau merasa lebih Islami. Saya pikir itu justru berbahaya karena memunggungi perjuangan Islam itu sendiri gitu. Itu Mas. Ya. Oke, itu. Terima kasih sekali lagi Bung Roy atas ngobrolnya. Terima kasih Mas Malol. Ya. Ya, semoga bisa mampir-mampir lagi di kios Ojo Kios ketika nanti corona sudah lewat ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan ngobrol chaos yang keempat. Semoga kita bisa menyaksikan mengadakan ngobrol diskusi-diskusi lain. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih Mas. Ya.